Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Rabiah Al-Adawiyah sang perindu cinta ilahi. Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah tergolong wanita sufi yang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dilahirkan sekitar awal kurun kedua Hijriah berdekatan dengan kota Basrah di Irak. Beliau lahir dalam sebuah keluarga yang miskin dari segi harta benda namun kaya dengan peribadatan dan ketaatan kepada Allah. Ayahnya hanya bekerja mengangkut penumpang menyeberangi sungai Dijlah dengan menggunakan sampan. Pada akhir kurun pertama Hijriah, keadaan hidup masyarakat Islam dalam pemerintahan Bani Umayyah yang sebelumnya terkenal dengan ketakwaan telah mulai berubah. Pergaulan semakin bebas dan banyak orang berlomba-lomba mencari kekayaan. Justru itu kejahatan dan maksiat tersebar luas. Pekerjaan menyanyi, menari dan hiburan semakin diagung-agungkan. Maka ketajaman iman mulai tumpul dan zaman hidup wara, serta zuhud hampir lenyap sama sekali. Namun begitu, Allah telah memelihara segolongan kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Pada masa itulah muncul satu gerakan baru yang dinamakan tasawuf Islam yang dipimpin oleh Hasan al-Bashri. Pengikutnya terdiri dari lelaki dan wanita. Mereka menghabiskan masa dan tenaga untuk mendidik jiwa dan rohani mengatasi segala tuntutan hawa nafsu demi mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba yang benar-benar taat. Ayah Rabiah merupakan hamba yang sangat bertakwa, jauh dari kemewahan dunia dan tidak pernah letih bersyukur kepada Allah. Dia mendidik anak perempuannya menjadi muslimah yang berjiwa bersih. Pendidikan yang diberikannya bersumberkan Al-Quran semata-mata. Natijahnya Rabiah sendiri begitu gemar membaca dan menghayati isi Al-Quran sehingga berhasil menghafal kandungan Al-Quran. Sejak masih kecil Rabiah memang berjiwa halus, mempunyai keyakinan yang tinggi serta keimanan yang mendalam. Menjelang kedewasaannya, kehidupannya menjadi serba sempit. Keadaan itu semakin buruk setelah beliau ditinggalkan ayah dan ibunya. Rabiah juga tidak terlepas dari ujian yang bertujuan untuk membuktikan keteguhan iman. Ada riwayat yang mengatakan beliau telah terjebak dalam kancah maksiat. Namun dengan limpahan hidayah Allah, dengan asas keimanan yang belum padam di hatinya, dia dipermudah oleh Allah untuk kembali bertaubat. Babak-babak taubat inilah yang mungkin dapat menyadarkan serta mendorong hati kita merasa cara yang sepatutnya seorang hamba bergantung harap kepada belas kasih Tuhannya. Marilah kita simak ucapan Rabiah sewaktu kesunyian di ketenangan malam ketika bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku berlindung diri kepada Engkau daripada segala yang ada yang bisa memalingkan diri daripadamu, daripada segala hijab yang bisa menghijab antara aku dengan Engkau. Tuhanku, bintang-bintang telah menjelma indah, mata telah tidur nyenyak, semua pemilik telah menutup pintunya dan inilah dudukku di hadapanmu. Tuhanku, tiada ku dengar suara binatang yang mengaum, tiada desiran pohon yang bergeser, tiada desiran air yang mengalir, tiada siulan burung yang menyanyi, tiada nikmatnya teduhan yang melindungi, tiada tiupan angin yang nyaman, tiada dentuman guruh yang menakutkan melainkan aku dapati semua itu menjadi bukti keesaanmu dan menunjukkan tiada sesuatu yang menyamaimu. Sekalian manusia telah tidur dan semua orang telah lalai dengan asyik maksyuknya. Yang tinggal hanya Rabiah yang banyak kesalahan di hadapanmu. Maka semoga Engkau berikan suatu pandangan kepadanya yang akan menahannya daripada tidur supaya dia dapat berkhidmat kepadamu. Rabiah juga pernah meraung memohon belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, Engkau akan mendekatkan orang yang dekat di dalam kesunyian kepada keagunganmu. Semua ikan di laut bertasbih di dalam lautan yang mendalam dan karena kebesaran kesucianmu, ombak di laut bertepukan. Engkaulah Tuhan yang sujud kepadanya malam yang gelap, siang yang terang, falak yang bulat, bulan yang menerangi, bintang yang berkerdipan dan setiap sesuatu di sisimu dengan takdir sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi lagi maha perkasa. Setiap malam begitulah keadaan Rabiah. Apabila fajar menyingsing, Rabiah terus juga bermunajat dengan ungkapan seperti, Wahai Tuhanku, malam yang akan pergi dan siang pula akan mengganti. Wahai malangnya diri, apakah Engkau akan menerima malamku ini supaya aku merasa bahagia ataupun Engkau akan menolaknya maka aku diberikan takziah? Demi kemuliaan-Mu, jadikanlah caraku ini kekal selama Engkau menghidupkan aku dan bantulah aku di atasnya.
Demi kemuliaan-Mu, jika Engkau menghalauku daripada pintumu itu, niscaya aku akan tetap tidak bergerak juga dari situ disebabkan hatiku sangat cinta kepadamu. Perkara menarik tentang diri Rabiah ialah dia menolak lamaran untuk menikah dengan alasan perkawinan itu memang perlu bagi siapa yang mempunyai pilihan. Adapun aku tiada mempunyai pilihan untuk diriku. Aku adalah milik Tuhanku dan di bawah perintahnya. Aku tidak mempunyai apa-apapun. Rabiah seolah-olah tidak mengenali selain daripada Allah. Oleh karena itu dia terus-menerus mencintai Allah semata-mata. Dia tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk mencapai keridhaan Allah. Rabiah telah mempertalikan akalnya, pemikirannya dan perasaannya hanya kepada akhirat semata-mata. Dia senantiasa meletakkan kain kafannya di hadapannya dan senantiasa memegangnya setiap hari. Selama 30 tahun dia terus-menerus mengulangi kata-kata ini dalam munajatnya. Ya Tuhanku, tenggelamkanlah aku di dalam kecintaan-Mu supaya tiada suatu pun yang dapat memalingkan aku daripadamu. Antara syairnya yang masyhur berbunyi, kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun, tiada selain dia di dalam hatiku mempunyai tempat manapun, kekasihku gaib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun, akan tetapi dia tidak pernah gaib di dalam hatiku walau sedetik pun. Rabiah telah membentuk satu cara yang luar biasa di dalam mencintai Allah. Dia menjadikan kecintaan pada ilahi itu sebagai satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa. Dia memulai pemahaman sufinya dengan menanamkan rasa takut kepada kemurkaan Allah seperti yang pernah diungkapkannya. Wahai Tuhanku, apakah Engkau akan membakar dengan api hati yang mencintaimu dan lisan yang menyebutmu dan hamba yang takut kepadamu? Kecintaan Rabiah kepada Allah berhasil melewati pengharapan untuk mendapat syurga Allah semata-mata. Jika aku menyembahmu karena takut daripada api nerakamu maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena tamak kepada syurgamu maka hamkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu maka berikanlah aku balasan yang besar, berilah aku melihat wajahmu yang maha besar dan maha mulia itu. Begitulah keadaan kehidupan Rabiah yang ditakdirkan Allah untuk diuji dengan keimanan serta kecintaan kepadanya. Rabiah meninggal dunia pada 135 Hijriah yaitu ketika usianya mencapai 80 tahun. Semoga Allah meridhoinya, amin. Sekarang mari kita tinjau diri kita sendiri pula. Adakah kita menyadari satu hakikat yang disebut oleh Allah di dalam surah Ali Imran, ayat 142 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang yang sabar? Bagaimana perasaan kita apabila insan yang kita kasihi menyinggung perasaan kita? Adakah kita terus berkecil hati dan meletakkan kesalahan kepada insan berkenaan? Tidak terlintaskah untuk merasakan di dalam hati seumpama ini? Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya hanya Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya kasih-Mu yang abadi dan hanya hidup di sisi-Mu saja yang kekal. Selamatkanlah aku daripada tipu daya yang mengasyikkan. Sesungguhnya apa juga lintasan hati dan luahan rasa yang tercetus daripada kita bergantung kepada cara hati kita berhubung dengan Allah. Semakin kita kenali keluhuran cinta kepada Allah, maka bertambah erat pergantungan hati kita kepada Allah serta melahirkan keyakinan cinta dan kasih yang senantiasa subur. Lanjutan itu jiwa kita tidak mudah merasa kecewa dengan gelagat sesama insan yang berbagai macam. Keadaan begini sebenarnya terlebih dahulu perlu dipupuk dengan melihat serta merenungi alam yang terbentang luas ini sebagai anugerah besar daripada Allah untuk maslahat kehidupan manusia. Kemudian cobalah hitung betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Dengan itu kita akan sadar bahwa kita sebenarnya hanya bergantung kepada Allah. Bermula dari sini kita akan mampu membina perasaan cinta terhadap Allah yang kemudian mesti diperkukuhkan dengan mencintai titah perintah Allah. Mudah-mudahan nanti kita juga akan menjadi perindu cinta Allah yang kekal abadi. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.